Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau masih menjelaskan tentang tipu daya syaitan. Bahwasanya maksiat ini madad, memberikan bantuan kepada syaitan untuk bisa menguasai manusia. Makanya apabila manusia berbuat dosa, itu lebih mudah bagi syaitan untuk menggoda dia. Sedangkan kalau dia menahan diri dari dosa, maka dia telah menutup pintu-pintu syaitan. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau antara kita dengan syaitan itu bagaikan seorang raja yang membentengi dirinya dengan benteng yang kuat. Maka syaitan berada di luar benteng. Dan raja dijaga dengan pengawal-pengawalnya, pasukan-pasukannya. Syaitan tidak bisa masuk ke dalam benteng tersebut, melainkan kalau ada yang menolong dia untuk bisa masuk ke raja. Maka biasanya banyak pengawal-pengawal raja dan pasukan-pasukannya yang berkhianat. Raja adalah hati dan sisanya adalah pengawal pasukan, mata, telinga, kaki, dan tangan. Nah, apabila mata kita berkhianat, tidak taat kepada Allah, apabila telinga kita berkhianat, tangan kita berbuat dosa, bisikan syaitan dan yang lainnya, maka itu bisa masuk untuk membunuh raja tadi. Nah, ini gambaran apabila anggota badan tidak dijaga dengan baik dan kita tidak membentengi diri kita dengan baik dan kita berbuat dosa, maka itu memberikan bantuan yang sangat besar syaitan masuk ke tubuh kita dan menguasai diri kita dan menjerumuskan kita kepada dosa-dosa yang lain. Maka ini kewajiban seorang muslim untuk membentengi dirinya dari semua tipu daya syaitan. Makanya aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal, dijamin pendengarannya, matanya, tangannya, dan kakinya oleh Allah Azza wa Jal. Ketika dia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, ditambah dengan mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, maka Allah menjadi kekasihnya. Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah Azza wa Jal. Dan apabila dia dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kata Allah Azza wa Jal dalam hadithul Qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kata Allah Azza wa Jal, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, dan aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dan aku tangannya ketika dia bergerak, dan aku kakinya ketika dia melangkah. Kata para ulama, apa maksud dari perkataan ini hadithul qudsi? Kata mereka, Allah menjamin kebaikan hamba, anggota tubuhnya dari terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kalau dia berbuat dosa, dia membuka kesempatan. Tapi kalau dia menjalankan ketaatan dengan baik, menahan diri dari hawa nafsu, selalu melawan godaan-godaan syaitan, maka Allah menjadi penjaganya. Dan apabila dijaga oleh Allah, kata Allah Azza wa Jal, fallah khairun hafizah, Allah sebaik-baik penjaga. Maka disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW pernah berjalan kemudian mendengar suara seruling. Kemudian Nabi SAW menutup telinganya rapat-rapat, tidak ingin mendengar suara tadi. Kata para ulama, maksudnya Allah menjaga pendengaran Nabi SAW hingga Nabi SAW tidak mendengar suara seruling tadi. Karena Nabi SAW manusia terbaik, kekasih Allah, Khalilullah, maka Allah tidak ridha apabila dia mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ada manusia, matanya selalu dijaga dari perbuatan yang haram, telinganya dijaga dari perbuatan yang haram, dan seterusnya, itu menunjukkan kalau dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya, kalau dia melepaskan semuanya, melampiaskan syahwatnya, mengikuti hawa nafsu, maka telinga, mata, tangan, dan kaki pasti terjerumus dengan perbuatan-perbuatan dosa.
yang ujungnya adalah berbuat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, setelah secara global beliau menjelaskan pentingnya menjaga telinga atau pendengaran dari mendengar hal-hal yang haram. Karena salah satu tipu daya syaitan untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan menjerumuskan dia kepada dosa dan maksiat adalah telinga, pendengaran. Ya, dengan pendengaran dia bisa mendengarkan yang haram atau yang terlarang, kemudian terpengaruh dari omongan tadi, kemudian dia jatuh di maksiat atau dia terkena syubhat atau yang semacamnya. Pendengaran ya ikhwah, as-sama' itu sebab hidayah dan sebab kesesatan. Kenapa sebab hidayah? Karena Allah Ta'ala menjadikan sebab hidayah di dalam Al-Quran dengan mendengar. Ya, dengan mendengar. Ya, as-sama'. Kata Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Janganlah kamu mengambil sikap apa yang kamu tidak memiliki dalil. Inna sama'. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dan Allah mengatakan Al-Quran zikra, pengingat dan zikir. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb au alqas sam'a wa huwa syahid. Bagi orang-orang yang memiliki hati dan mendengarkan dengan baik. Ya. Dan orang-orang yang mendengarkan firman Allah fayattabi'una ahsanah. Dia mengikuti yang paling terbaik dari perkataan tadi, ya, itu sebab hidayah. Makanya orang-orang kufar, ya, mereka enggan untuk mendengarkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat kalau baca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menutup kuping. Bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, kata Allah Azza wa Jal, wa antum samidun dalam surat An-Najm, dan kalian samidun. Samidun kata para ulama bersenada, bernyanyi-nyanyi. Jadi kalau Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, orang kufar Quraisy bernyanyi-nyanyi untuk memalingkan dirinya dari mendengar ayat Allah Azza wa Jalla. Makanya ini dalil yang kuat haramnya apa? Musik. Musik dipakai oleh orang kufar Quraisy untuk apa? Memalingkan dari mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Makanya nggak mungkin bersatu antara musik dengan Al-Quranul Karim. Ya, makanya batil juga orang yang mengatakan nada dan dakwah. Ya, karena tidak mungkin bersatu antara nada dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan orang-orang kufar Quraisy juga berusaha di antara hajjun Nabi, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa berdakwah di musim-musim mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Maksudnya di tempat-tempat manusia berkumpul, di waktu-waktu kebaikan, di situ Nabi memanfaatkan momen tersebut untuk berdakwah. Seperti waktu kapan? Haji. Di musim haji, tempat berkumpulnya manusia. Maka Nabi SAW memanfaatkan untuk berdakwah. Beliau datang ke kumpulan-kumpulan manusia, kemudian didakwahkan, diingatkan la ilaha illallah dan seterusnya. Itu orang-orang kufar Quraisy. Di belakang Nabi SAW mengatakan apa? Majnun, jangan didengar, ini orang gila. Sahir, ini orang sihir. Ya, syair, ini penyair. Kenapa orang kufar Quraisy melontarkan julukan-julukan tersebut kepada Nabi SAW di hadapan orang? Agar manusia tidak mengikuti Nabi SAW. Ya, tidak mengikuti Nabi SAW.
Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya menolak. Bahkan disebutkan oleh Allah mereka menaruh asabi'ahum fi adhanihim. Menaruh jari mereka di telinga. Menutup ya. Bahasa Arabnya usbur, satu jari. Tapi Allah memakai kalimat asabi'. Yang masuk ke jari satu, yang masuk ke kuping satu apa semua? Satu. Tapi kalimat itu asabi' menunjukkan mubalaghah. Kalau mereka saking tidak ingin mendengar perkataan Nuh alaihi salam, mereka benar-benar menutup kuping mereka. Bahkan kata Allah wastaghshaw thiyabahum. Mereka menutup wajah mereka dengan baju. Tidak ingin mendengarkan perkataan Nuh alaihi salam. Kalau seandainya mereka mendengarkan perkataan Nuh, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Ya. Nah, ini pentingnya mendengarkan hak dan juga mendengarkan kebaikan. Kata Allah Azza wa Jal, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami', dengarkanlah. Ya, dengar. Istima' itu mendengarkan dengan baik. Wa ansitu, dan diamlah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan banyak perkataan salaf yang menunjukkan pentingnya mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Sebagian mereka berkata, atau salah seorang salaf berkata, rubba kalimatin khairun min mal. Al-mal yudghik wal kalimat tahdik. Berapa banyak kalimat-kalimat yang baik itu lebih baik dibandingkan harta. Karena harta kadang-kala membuat orang melampaui batas, sedangkan nasihat, kalimat itu memberikan hidayah kepada manusia. Sebagian salaf juga berkata, inni sami'tu kalimatan fanafa'ani Allahu biha 30 sanah. Aku mendengar satu kata, kemudian Allah memberikan manfaat dari kata tersebut 30 tahun lamanya. Berapa banyak orang datang di majelis ta'lim, dia duduk, dia mendengar satu dua kata menjadi sebab hidayah. Berapa banyak orang lalai, kemudian dinasehati, ada satu dua perkataan tersentuh maka menjadi sebab hidayah. Dan seterusnya. Ya. Dan orang-orang kufar, subhanallah, dalam surat Al-Mulk, ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, para malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa kata orang-orang kufar? Qalu bala. Iya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ya. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, kami mendustakannya. Kemudian mereka mengucapkan kalimat penyesalan mereka, law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami mendengarkan dan memahami, kita tidak menjadi penghuni neraka. Nah, ini pentingnya istima' mendengarkan nasihat. Makanya ketika telinga atau pendengaran sebab kebaikan, maka syaitan datang menutup sebab kebaikan tersebut, dirubah menjadi sebab keburukan. Makanya yang didengar manusia banyak hal-hal yang haram dan berbahaya. Imma dia mendengarkan suatu hal yang haram seperti musik, adu domba, dan yang lainnya, atau dia mendengarkan syubhat. Ya, syubhat ya didengarkan oleh dia, kemudian dia termakan dengan syubhat tersebut, akhirnya dia jadi orang yang sesat. Dahulu kaum salaf, mereka menjauhi ahlul bid'ah dan tidak ingin mendengarkan syubhat ahlul bid'ah. Karena kalau mereka mendengarkan, khawatir terpengaruh, kemudian dia tersesat dengan kalimat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, inna syubhat la khattafa wa innal qulub la dha'ifah. Sesungguhnya syubhat itu bagaikan sambaran petir dan hati itu lemah. Berapa banyak orang mendengarkan
retorika yang baik, atau hujah-hujah yang kuat tapi pada hakikatnya menyesatkan, terpengaruh, akhirnya dia terbawa menjadi sesat. Ya, sebagian salaf ketika ketemu ahlul bid'ah, ahlul bid'ah membacakan ayat Al-Quran, dia menutup telinga. Kata orang tersebut, aku bacakan kepada engkau ayat Al-Quran. Kata dia, aku tidak khawatir ayat yang kau bacakan, tapi aku khawatir tafsiran-tafsiran dari ayat tersebut mempengaruhi diriku karena sesat dan salah. Ya. Dan ini bahayanya mendengarkan yang haram. Di antara juga perkara yang mendengarkan yang haram, suara wanita yang lembut. Ya, suara wanita yang lembut. Karena sebagian laki-laki dia memiliki syahwat ketika mendengarkan suara perempuan. Oleh karena itu perempuan tidak boleh memerdukan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki. Ya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan perempuan-perempuan Nabi SAW ketika berinteraksi dengan laki-laki, yang pertama dari belakang hijab. Yang kedua, wala takhda'na bil qaul. Jangan kalian melembutkan suara kalian. Karena dikhawatirkan terdapat di dalam hati laki-laki tersebut syahwat atau yang lainnya, maka jadi bahaya. Nah, maka ini semuanya tipu daya syaitan. Ya, dia masukkan ke telinga Bani Adam dan ingin menyesatkan manusia dari hal tersebut. Ya, dan juga syaitan berusaha menutup rapat-rapat pendengaran manusia agar dia tidak mendengarkan yang hak. Ya, dia tidak ingin mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang yang sudah terlanjur berbuat dosa dan maksiat kadang merasa dirinya buruk hingga tidak mau mendengarkan nasihat. Mau dibacakan ayat Allah, mau dibacakan hadis Nabi, dia tetap tolak. Kadang dia tinggal pergi. Ya. Nah, ini juga tipu daya siapa? Syaitan. Oleh karena itu biasakan manusia untuk mendengarkan ayat Allah, hadis Nabi SAW, dan itu sebab hidayah dan juga sebab ilmu. Karena ilmu diraih dengan beberapa cara: membaca, menghafal, mencatat. Salah satunya mendengarkan. Ya, mendengarkan. Dia mendengarkan hak, itu salah satu sebab mendapatkan ilmu syar'i. Nah, ini bahayanya ya tipu daya syaitan lewat pendengaran. Dan Nabi SAW juga berlindung dalam hal ini. Nabi berdoa, Allahumma a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Menunjukkan kalau pendengaran bisa mendengarkan yang haram, yang terlarang, dan bisa masuk dalam tipu daya syaitan.